Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq likulli alamin wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Terima kasih Bu Endang dan yang lainnya beserta peserta yang saya lihat tadi masih semangat untuk mengikuti sharing hari ini. Sharing hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana keterampilan untuk berkomunikasi antara orang tua, karena semua juga kita orang tua ya. Orang tua untuk anak kita, untuk anak didik kita, dan yang lain. Dan kita juga guru untuk anak kita dan yang lain. Nah, karena emang sekarang temanya remaja, berarti berkomunikasinya, keterampilan berkomunikasinya untuk remaja. Baiklah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalanlah. Nama saya Lilis Komaria. Aktivitas sekarang lebih banyak berkaitan dengan manusia ya, sebagai psikolog. Kemudian saya lahir di generasi X tahun 76. Bu Endang generasi apa ya Bu Endang ya? Dan yang lainnya. Mungkin di sini peserta banyak generasi Y, generasi apa ada generasi Z. Nah, kalau remaja kan masuk generasi Z, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian sekarang saya alamatnya di Jalan Peninsula nomor 27, Klaster Akasia, Bumi Panyawangan, Cileunyi. Jadi yang bertempat tinggal di Cileunyi dekat dengan saya, di Bandung Timur dekat dengan saya. Status menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniai 6 anak, ya 4 laki-laki, 2 perempuan. Ini nama saya, nama anak-anak saya bisa dilihat. Kemudian pekerjaan, psikolog, trainer, terapis, dan konselor. Untuk pendidikan, saya di Bandung semuanya termasuk S2 dan S3. Itu tentang saya. Kemudian, saya juga tergabung di keluarga besar HIMSI Jabar, kemudian juga di narasumber di beberapa, alhamdulillah sudah keliling-keliling Indonesia, yang belum itu ke Papua, saya belum ya, ke Sumatera, Sulawesi, kemudian Kalimantan, daerah Jawa, semua sudah, Bali, yang belum ke ujung sana ke Papua. Dan yang paling jauh saya pernah diundang di Berlin untuk mengisi Achievement Motivation Training dan untuk konseling untuk mahasiswa yang dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kemudian juga saya konseling untuk guru TK, kemudian bekerja sama dengan beberapa lembaga dan sekolah. Kemudian saya juga trainer di Mata Hati dan Anak Langit, dan setiap Selasa yang sering mendengarkan MKFM bisa untuk sama-sama dengan saya untuk saya mengisi di MKFM setiap Selasa jam 7:30 sampai 8:30. Kemudian juga saya mengisi di iNews TV, CNN, dan Fit Radio. Kemudian saya juga punya asuhan daycare, kemudian prasekolah dan SD di Anak Langit. Itu tentang saya. Kemudian moto saya, belajar terus belajar. Baiklah, ini ada untuk penyegaran, kita lihat dulu tayangan ini. Ini ada orang yang rupanya sedang olahraga ya. Dan dari kejauhan ada orang yang melihat. Ya, itulah niat membantu, tapi tidak nyambung berkomunikasi, sibuk dengan pikiran sendiri. Ini
di pikiran tadi supir tadi itu, wah itu ada bapak-bapak tuh yang mau dorong mobil, kasihan tuh nggak bisa. Akhirnya dia bantu, padahal sebenarnya bapak itu untuk lagi melakukan olahraga ya gitu. Nah itu akan terjadi seandainya kita berkomunikasi tanpa ilmu, berkomunikasi sibuk dengan pikiran sendiri, akhirnya terjadi itu. Nah makanya biar kita komunikasinya bagus, kemudian kalau Sundanya, karena saya orang Sunda, kalau berkomunikasi itu jargonnya begini, Caina herang laukna beuna, dalam artian airnya tetap bersih dan ikannya dapat. Percuma kalau ikannya dapat, airnya jadi keruh. Percuma juga airnya bening dan ikannya nggak dapat. Itu, baiklah kita nanti akan bahas tentang bagaimana sih keterampilan berkomunikasi. Nah, ini kita awali dengan definisi komunikasi. Banyak sekali definisi komunikasi ya. Saya ambil dari Howard Gardner. Kata Howard Gardner yaitu komunikasi sebuah proses penyampaian informasi atau pesan, adanya pengertian, pemahaman antara pengirim dan penerima informasi dan pesan ya. Jadi ada yang pesan yang ingin disampaikan, informasi yang ingin disampaikan, kemudian nanti ada pemahaman dan pengertian antara yang mengirim dengan penerima. Dan di komunikasi sendiri terdapat unsur-unsur ya. Yang pertama tentunya komunikator yang menyampaikan, komunikan yang mendengar, kemudian ada informasi atau pesan yang akan disampaikan, dan kemudian ada media dan umpan balik. Kemudian informasi dapat berupa bahasa, simbol ya, yang disampaikan melalui media seperti tertulis atau tidak tertulis atau gambar-gambar. Itu juga komunikasi sebenarnya. Komunikasi bahasa tubuh misalnya. Gimana, enak? Ya gitulah. Nah, kata-katanya gitulah. Nah, itu kan kita bisa menginterpretasi bahwa makanannya tidak begitu enak gitu ya. Kemudian komunikasi gambar-gambar sekarang yang banyak kita lihat di dunia net ya, gambar-gambar visualnya. Kemudian yang kedua, umpan balik berguna bagi pengirim. Jadi nanti harus ada umpan balik di mana sama antara informasi yang dikirim dengan informasi yang diterima itu harus sama, harus dimengerti sehingga persepsi yang dicapainya juga sama. Itu tentang komunikasi. Dan yang karena kita akan bahas tentang remaja, berarti kita harus tahu tentang remaja itu apa sih remaja ya. Nah, ini remaja itu yang usia 10 sampai 13 tahun yang berakhir pada usia 18 sampai 22. Itu menurut Santrok ya. Biasanya mereka lahirnya itu di rentang 96 sampai 2010 ya. Dan biasanya emang disebut dengan generasi Z, generasi pasca milenial. Dan di Indonesia pada 2010 saja jumlah mereka sudah melebihi 68 juta orang, nyaris 2 kali lipat generasi X saya ya. Saya lahirnya 76, jadi saya perbatasan antara generasi Y dengan generasi X. Dan kini ada sekitar 2,5 miliar orang generasi Z di seluruh dunia. Dan mereka punya ciri-ciri karakteristik Gen Z ya. Yang pertama adalah anak-anak sekarang percaya diri, penuh percaya diri ya. Makanya memang dalam kurung ini mereka harus dilatih bagaimana dengan percaya diri itu dia tetap bisa menghormati, bisa menghargai orang lain, mengembangkan kemampuannya, kemudian dia juga tadi menerima teman-temannya yang berkebutuhan khusus gitu ya, menghindari bullying. Jadi jangan sampai dia dengan penuh percaya diri menindas teman-temannya, membuli teman-temannya, itu tidak boleh. Yang kedua, ciri Gen Z ini ambisinya tinggi, ingin sukses ya. Ingin sukses bagus ini gitu. Mereka sudah, anak saya saja usia 17 tahun dia sudah merencanakan saya nanti punya rumah tidak terlalu besar, anak saya sekian, istri saya sekian gitu ya. Dan saya pengen punya mobil, punya uang segini, saya pengen jalan-jalan keliling dunia gitu. Jadi dia punya ambisi yang sukses. Makanya harus juga diimbangi dengan peran anak yang punya goal, kemudian dia juga harus proaktif, harus tanggung jawab tentunya,
uh, dan dia tahu yang dia mau dan dia bisa menyesuaikan diri. Yang ketiga, kritis dan detail ya. Anak-anak sekarang kritis. Kenapa banyak ke orang tua? Kemarin lucunya anak saya yang usia 11 tahun bertanya kepada saya gitu. Bun, kan Bunda psikolog. Menurut Bunda bagaimana nih privasi anak diganggu sama orang tua? Wah, saya bilang privasi. Menurut Ade privacy itu apa? Dia bilang handphone saya sama ibu saya dicek-cek. Kemudian kamar saya tidak boleh dikunci. Saya bilang kalau orang tua mengecek handphone itu emang kewajiban karena orang tua kewajiban mengecek dan mendidik anak. Jadi tidak apa-apa, bukan berarti mengganggu privasi anak. Saya bilang ke anak itu justru tahu nggak kamu privasi kamu itu apa? Celana dalam, saya bilang. Kamu coba celana dalamnya dicuci sama siapa? Sama sendiri atau sama yang lain? Terus dia bilang sama mama aku. Nah itu malah privasi harus dicuci sendiri. Dan anak-anak sekarang instan, pengen cepat, pengen enak, mereka makan aja tidak harus bersusah payah, tinggal klik jarinya di gadget, dan akhirnya datanglah makanan yang dia pesan dengan online ya. Makanya lucu, anak saya bilang begini, aku nggak suka masak ribet, mendingan sudah aja pesan ke online, ngapain kita harus capek-capek katanya. Itu generasi Z instan. Nah makanya nanti ketika berkomunikasi nanti kita pakai ciri-ciri ini sebagai pintu masuk untuk ke mereka ya. Kemudian anak-anak sekarang selfie. Saya ketika baca sejarah selfie itu mengerikan ya. Makanya saya sih tidak begitu suka selfie. Kenapa? Karena selfie itu dipopulerkan oleh yang gangguan jiwa sebenarnya. Nah, tapi sekarang kemana-mana orang pasti selfie. Sampai makan pun di restoran, itu selfie. Ini aku lagi makan di sini, makan di sini, makan di sini gitu ya. Kemudian ingin diakuinya sangat tinggi. Makanya ini jangan sampai pengen tampil, tapi bisanya nanti otaknya tidak ada. Makanya harus diimbangi nih dengan banyak baca gitu. Yang instan dibanyakin dengan latihan untuk ada proses gitu. Karena tidak ada sesuatu itu yang di dunia itu tiba-tiba ujug-ujug gitu ya. Kemudian mereka pengen bebas, menuntut kebebasan. Nah, nanti latihannya bagaimana mereka bertanggung jawab, menerima konsekuensi. Kemudian tentunya mereka familiar sekali dengan digital. Tadi juga sudah diterangkan di pemateri sebelumnya, banyak anak-anak yang kecanduan. Karena emang mereka terpapar sekali dengan digital, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak anak-anak di malam hari kurang tidur, terus pagi juga apalagi sekarang yang sekolah online, akhirnya mereka nggak sekolah karena malam nggak tidur. Kenapa? Karena dengan mereka masuk ke dunia digital. Ini bagi orang tua, bagi guru mungkin nanti ada penyuluhan ke orang tua. Nah, kalau orang tua itu, orang tua saya dulu, saya waktu SMP, pulang maghrib di rumah ya, gitu. Nah, sekarang orang tua yang sekarang anak situ nggak kemana-mana, di kamar. Hati-hati. Karena dengan kecil itu, anak-anak kita bisa masuk kemana-mana. Dan kalau misalnya saya di Bandung, paling banter ya sekitar Bandung. Tapi digital itu, dunia net itu bisa menjelajah kemana-mana, ke seluruh dunia. Sekarang saya lagi liburan ke luar negeri dengan virtual. Dalam artian saya liburan, saya pengen kemana nih, ke Turki liburan misalnya dengan lihat vlogger dan sebagainya, dan saya merasakan seperti liburan. Itu ya, mereka familiar sekali. Hati-hati dengan familiar terpapar akhirnya kecanduan. Instan, hati-hati dengan instan. Anak-anak sekarang mentalnya puyem, kata klien saya. Anak-anak sekarang mentalnya puyem, sehingga kalau diibaratkan pohonnya tidak akarnya tidak menghujam ke dalam tanah, sehingga ketika ada tiupan angin sedikit pun akan roboh.
Dan masalah sedikit pun akan roboh. Masalah diputuskan sama pacarnya, depresi. Masalah dia nilainya kecil, depresi gitu ya, karena ini berkaitan dengan instan. Ini nanti si logikanya yang kita pakai untuk komunikasi dengan remaja tidak terlepas dari ketujuh ini, sehingga kita akan nyambung. Karena menurut Saidina Ali, komunikasilah dengan orang sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan zamannya. Zamannya generasi Z tentang digital, berarti kita harus melalui itu. Karena saya sering gap dengan anak saya generasi X, anak saya generasi Z, generasi Alpha, karena logika yang dibangun oleh saya adalah logika generasi X, bukan generasi Z, sehingga akhirnya komunikasinya tidak jalan. Nah, ini baiklah kita ke model komunikasi. Nah, Ibu Bapak bisa nih ngecek model apa yang Ibu Bapak lakukan selama ini ya. Ini ada 4 model. Yang pertama model komunikasi pasif ya. Dewasa tapi kurang berani. Kesel ke anak didik, ngedumel dalam hati, kesel tapi tidak berani mengungkapkan. Akhirnya dirinya kita semakin stres karena tertekan, dasar murid saya itu menyebalkan dan sebagainya gitu, anak saya itu. Tapi direpres, akhirnya yang terjadi akhirnya tidak menyelesaikan masalah ya. Dewasa sih dia tidak marah-marah ke anak didiknya. Tapi yang terjadi tidak berani untuk menyampaikannya. Itu yang pasif. Yang kedua agresif. Kalau ketika ada anak didik, ketika misalnya ada yang konseling ke kita, jebet misalnya, kamu itu salah gini, berani sih, bagus. Tapi kurang dewasa. Kenapa? Karena tidak mendengar gitu ya. Misalnya ada anak bawa ini laptop ayah pecah, kamu yang mecahin ya, dasar bapak. Padahal sebenarnya anaknya melihat laptopnya tergeletak di atas, kemudian ada kucing, kemudian si laptopnya jatuh, anaknya ambil mau memperbaiki, kemudian ke ayahnya mau bilang, ini saya mau memperbaiki, tapi langsung gitu. Nah itu kurang dewasa. Akhirnya nanti misalnya kamu salah, disetrap di depan. Kamu misalnya salah, dimarahin dasar gitu ya, caci maki, kancing complok. Yang sekarang saya tren anak-anak sekarang tuh ada itu ya, ada kata-kata binatang untuk komunikasi ya. Binatangnya itulah gitu ya. Kalau anak saya waktu kecil gogok sampai ininya orang tua itu memberikan ke kita itu memberikan tahu nanti kalau ada binatang ini manggilnya jangan anjing ya tapi gogok. Tapi sekarang anjing itu dipakai untuk apa namanya untuk berkomunikasi. Berani sih berani gitu ya. Tapi kurang dewasa. Nah, ini mana nih Bapak Ibu, pasif atau agresif? Atau yang ketiga, pasif agresif, kurang dewasa dan kurang berani. Ada anak didik yang menyebalkan, dia ngedubelnya di belakang. Ih, dasar si anak itu mah menyebalkan, bla 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 bla. Kurang dewasa, dia keluar juga kepada orang lain yang tidak tepat, dan kurang berani juga. Nah, ini yang pasif agresif. Seperti pasif tapi agresif ya. Dan yang paling bagus adalah asertif. Asertif itu berani dan dewasa. Panggil anaknya, kemudian kita berkomunikasi, sebenarnya masalahnya apa sih? Kita cari penyelesaiannya. Nah, itu dia berani menyampaikan, X ini. Misalnya ada anak didik kita. Ibu mendengar, ibu melihat kamu bla 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 bla. Coba ibu konfirmasi, tabayun, cek and recheck ke kamu, betul nggak yang kamu lakukan? Nah, coba menurut kamu bagaimana? Nah, itu berani menyampaikan ke anaknya, tapi dewasa tidak langsung menuduh. Kemarin saya sempat menyelesaikan konflik satu boarding besar di Indonesia. Menyelesaikannya itu ada guru yang melihat katanya anak ini mencuri, tapi tidak ada
saksi, tidak ada bukti, tapi emang teman-temannya uangnya hilang. Yang terjadi si anak dipanggil, kemudian suruh ngaku, itu berani gurunya, kemudian suruh ngaku karena gurunya tuh pasti dia mencuri, tapi kan emang nggak ada bukti gitu. Terus digelonggongin air, suruh minum gitu biar ngaku. Di belakang ada siswa yang memfoto dan viral lah, masuk ke grup orang tua. Orang tuanya tidak terima, laporan ke polisi, akhirnya jadilah kasus antara guru dengan sekolah. Nah, itu agresif. Tetap kita mengedepankan dewasa itu harus ada bukti. Apapun harus ada bukti. Dan ketika beraninya itu bukan berarti langsung menuduh, tetap ada bukti. Dan ketika asertif, paling bagus Ibu Bapak gunakan metode OTFD. Ya. Apa itu OTFD? Observe. Observe itu yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan. Misalnya panggil, menurut informasi anak yang lain, kamu gini. Nah, itu untuk mengecek data, mentabayuni betul tidak, persepsi anak itu bagaimana. Itu observe. Kemudian yang kedua adalah think, pikiran. Masukkanlah misalnya konsep-konsep, nilai-nilai, norma-norma. Kata anaknya misalnya, iya Pak, aku udah melakukan begitu. Oke, kalau begitu, masukkan norma-norma. Setelah masukkan norma-norma, feeling. Bapak itu khawatir loh. Bapak itu kasihan ke kamu. Bapak itu sayang ke kamu, misalnya. Kemudian, desire. Oke, kalau dia berbuat salah, misalnya kita buat kesepakatan untuk kedepannya apa yang harus dilakukan. Nah, itu enak OTFD ya. Di asertif. Kemudian di keterampilan berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya kita akan banyak membahas di sini ya, keterampilan berkomunikasi. Yang pertama emang berkomunikasi itu mendengarkan aktif. Aktif itu gimana? Mata kita melihat matanya, menatap langsung, kemudian respon posisi tubuh kita juga benar-benar memperhatikan orang yang sedang berbicara. Misalnya ibu bapak kedatangan misalnya anak yang remaja yang bermasalah datang. Nah, yang pertama itu dengarkan, ada apa? Coba kamu cerita. Banyak klien saya datang mendengarkan banyak cerita 2 jam, 3 jam. Saya melakukan mendengarkan aktif ini, tiba-tiba dia sudah 3 jam, pelong Bu, terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan saya. Dan dia bayar gitu, bayar juga. Maksudnya gini, banyak orang itu datang untuk berkomunikasi dengan kita itu tidak semuanya untuk cari solusi. Ada beberapa pengen mengeluarkan saja, pengen katarsis, karena ada beberapa orang yang katarsis itu, apa itu katarsis? Katarsis itu mengeluarkan sampah-sampah psikologis yang ada di pikiran, perasaan kita. Nah, tipe-tipe yang ekstrovert seperti saya, yang rame, nah itu biasanya kalau ada masalah enak dengan katarsis. Jadi orang mendengarkan saja gitu ya. Banyak kali saya dengarkan, dan mereka itu nyaman dan emang tidak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya membuat nyaman. Dan biasanya mereka kalau sudah banyak sampahnya balik lagi untuk sana. Nah, ini keterampilan berkomunikasi yang pertama adalah harus kita latih mendengarkan yang aktif. Jadi mendengarkan aktif itu tidak hanya mendengarkan aja, tapi posisi tubuh kita juga emang antusias, gerakan mata kita. Terus ketika dia misalnya semangat, kita juga wow. Ketika dia sedih, oh gitu ya. Oh saya juga sangat, bagaimana saya juga sangat merasakan sekali gimana kalau saya jadi kamu gitu. Nah itu ya, mendengarkan yang aktif. Yang kedua adalah menggunakan logika remaja. Logika-logika tadi dipakai, logika instan, percaya diri, kemudian logika kritis, kemudian tadi logika Gen Z ya, apa namanya, berkaitan dengan digital ya.
Nah, ini yang logika remaja ini ketika saya contohkan berkomunikasi dengan anak saya yang SMP kelas 1, usianya tadi 11 tahun. Nah, anak saya ini Minggu dia tidur gitu. Kemudian siang kita masak biasa ya. Sebelum siang kita masak, kemudian saya bangunkan, "Nak, bangun, bantuin masak dong," gitu. Terus anak saya bilang, "Aku nggak mau dipaksa-paksa." Terus saya bilang dengan logika saya, bukan logika Gen Z, logika saya generasi X. "Sini, Bunda panggil, duduk di sini. Kamu itu perempuan," saya bilang. "Kalau perempuan, gimana pun kamu besarnya nanti, ujung-ujungnya kan perempuan ke sumur, dapur, kasur," saya bilang. "Jadi kamu gimana-gimana harus bisa ke dapur. Gimana bayangkan, kamu sebagai ibu masakin anak kamu bahagia sekali loh." Dan saya kaget banget ketika jawabannya dia ya sesuai generasinya. Dia bilang begini, "Aku sih nggak akan masakin anak aku mendingan beliin online, GoFood atau Grab, dan lebih penting aku menemani anakku untuk makan daripada masak, pok orang tua masak, sudah masak capek tinggalin tidur, anaknya makan sendiri. Itu kan anak jadi tidak bahagia," katanya. Oh, iya juga. Kadang kadang juga logika-logika mereka itu tidak semuanya salah juga ada. Oh ya juga ya gitu, bener juga gitu. Kami generasi Z, generasi X sering sibuk masak dan anak dibiarkan makan sendiri. Nah, itu malah yang salah gitu. Nah, karena dia main pakai logika dia, nah kemudian saya pakai logika dia. Oke, saya bilang, "Kamu kalau nggak mau belajar masak tidak apa-apa. Kamu pengen instan silahkan. Bunda akan menghargai kamu, silakan kamu tidur. Tapi kita harus fair dong," saya bilang. "Kebayang kamu tidur, Bunda masak, kamu bangun makan, kayaknya nggak adil. Biar adil, oke kamu silakan tidur, tapi kamu nggak makan siang ya." Dan anak saya itu, saya kaget, anak saya bilang, "Oke, deal, setuju." Jadi akhirnya kalau dia emang misalnya dia siangnya mau makan, dia tanpa disuruh bantuin saya. Tapi kalau dia males makan gitu ya, dia perutnya masih kenyang, apalagi malamnya dia makan banyak, ya dia tidur nggak bantuin. Nah itu ternyata fair. Berarti kalau begitu kita gunakan berkomunikasi itu pakai logika-logika mereka. Makanya tadi yang harus diresapi banget itu tuh karakteristik Gen Z itu apa? Yang 7 tadi ya, termasuk yang instan. Itu. Kemudian yang percaya diri. Yang instan itu akhirnya kan sekarang remaja kita itu sering goyah gitu. Jadi klien saya tidak dibelikan handphone baru, padahal handphonenya bagus gitu ya, masih bagus gitu, update juga. Tinggal karena kalau gadget itu tuh kalau kita mengiyakan untuk mengikutin itu pasti setiap setahun sekali itu pasti ganti gadgetnya gitu. Tidak dibelikan itu saja dia mau cutting ya, mau bunuh diri gitu ya. Nah itu jadi lemah gitu untuk ke arah sana. Nah kita gunakan logika-logika tadi misalnya kalau misalnya mereka lemah, "Ayo gimana ya caranya biar kuat? Kamu pengen handphone? Oke. Gimana caranya untuk mendapatkan handphone itu? Coba kamu punya ide untuk mendapatkan handphone?" Terus dia bilang, "Ide saya minta ke orang tua." Ketika kamu minta ke orang tua, handphone itu tidak akan menjadi bermakna. Dibandingkan handphone itu kamu beli sendiri. Ayo kita tuntun bagaimana si lemah ini untuk menjadi kuat. Dan akhirnya masuk ke logika mereka. Karena bukan nggak boleh handphonenya, tapi bagaimana untuk mendapatkan handphone itu dengan kekuatan yang harus mereka latih. Itu logika-logika anak.
yang percaya diri gitu ya. Gunakan percaya diri. Itu. Gunakan yang tadi kritis. Kekritisannya itu kita pakai ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan berkomunikasi itu dengan teknik bertanya. Jadi kalau ibu bapak pernah belajar tentang coaching konseling misalnya, nah coaching itu pas kita lihat sebenarnya tekniknya teknik bertanya. Bu, aku tidak bahagia. Oh, tidak bahagia? Dengan kita bilang, oh tidak bahagia, otaknya itu muter. Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya selamanya. Nah, ketika bilang selamanya itu kan bertanya lagi, dibalikan bertanya. Ya enggak juga sih gitu ya. Ada juga gitu. Nah, itu teknik bertanya. Jadi kadang dengan teknik bertanya itu bisa juga mengobati orang-orang. Kayak saya ada klien saya datang kemudian dia bilang suami saya itu sibuk sendiri, tidak perhatian, tidak sayang ke saya gitu. Nah, saya tanya aja, dia bawa tas, Bu, maaf, tas itu dari maaf Bu, tas Ibu bagus dari siapa? Beli saya sendiri. Uangnya dari mana? Dari suami. Nah, itu kan suaminya perhatian. Dalam artian perhatian secara uang. Jadi jangan digeneralisir. Karena orang itu kadang digeneralisir gitu ya. Semua laki-laki jahat. Enggak juga. Ada kok laki-laki. Semua laki-laki tidak setia. Enggak juga. Banyak kok laki-laki yang setia. Itu dengan teknik bertanya lagi. Jadi dibalikan misalnya. Kenapa sih aku nggak boleh gini? Menurut kamu kenapa yo misalnya? Kenapa aku tuh hampa sekali hidup aku itu menderita. Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Tuhan menciptakan aku yang jelek ini? Coba kamu jawab kenapa yo? Teknik bertanya aja. Teknik bertanya. Allah itu tidak sayang ke saya. Betul? Tidak sayang gitu. Coba nah gitu. Jadi teknik bertanya. Kemudian nanti juga ketika anak sudah menyampaikan, bagusnya juga ada beberapa yang harus diklarifikasi. Menurut yang saya tangkap, gini, apakah betul? Atau saya yang misalnya ada kekeliruan dalam menangkap. Itu klarifikasi ya. Itu yang ketiga. Kemudian harus menangkap kata kunci. Jadi ketika orang masalah, nah masalah itu bisa jadi bukan masalah. Jadi ada masalah inti, ada masalah yang itu tuh masalah yang penyerta aja atau yang sering disebut trigger saja. Mana trigger, mana masalah inti. Nah kita harus tahu nih masalahnya apa. Masalahnya misalnya dia stres. Nah kita cari stres dia itu karena apa? Stres dia karena misalnya sekarang sekolah online harus manteng terus di gadget. Nah, apakah itu masalahnya atau yang lain? Nah, kita harus bisa menangkap karena ketika kita bisa menangkap kata kunci, kita bisa memberikan saran, bisa memberikan terapi. Nah, ketika kita tidak bisa menangkap kata kunci, kesulitanlah untuk tadi. Dan tentunya kita harus merangkum dari ketika orang yang datang ke kita. Mudah ya?